Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok ya, besok hari Senin tanggal 18 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemarin Jumat IHSG merah, turunnya lumayan dalam 0,74% ke level 7161. Kalau secara teknikal pun juga nggak terlalu bagus karena gagal breakout ya untuk Jumat kemarin. Sempat naik mencoba buat breakout lagi, bertahan di atas 7225-an, cuman gagal, malahan turun dan close di 7167, ditutup 7160 ya, ditutup minus 0,74%. Kalau secara Fibonacci supportnya lumayan dalam, misal masih bisa turun itu supportnya, kalau misal masih bearish ya ada di 6870-an, tapi semoga aja sih bisa breakout untuk minggu besok ya di atas 7220-an. Kita pantau aja level ini 7220-an ya, semoga bisa breakout lagi di atas itu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih kemarin Jumat asingnya masih distribusi, masih net sell, dan yang paling banyak dijual asing ada saham BRI 169M net sell, kemudian Bumi cukup liquid ya, tapi aslinya keluar 113,3M, kemudian di Bank Mandiri ada BBNI juga net sell. Kalau kita perhatikan sebenarnya Jumat kemarin itu di saham-saham utama seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom itu nggak terlalu rame ya, malahan cenderung sepi. Ya kalau kita perhatikan Bank BRI nilai transaksinya aja di bawah 500-an M, padahal biasanya kan cukup gede ya, jadi itu kayaknya sepi untuk Jumat kemarin di saham-saham utamanya. Untuk semingguan terakhir kalau kita lihat dari tanggal 11 cenderung distribusi untuk Asia, jadi untuk minggu besok atau hari Senin ya semoga aja Asia mulai masuk lagi dan IHSG ada potensi buat rebound. Pantau aja level ini sih, mungkin amannya kalau mau entry nunggu konfirmasi IHSG breakout baru pilih saham-saham yang kiranya harganya udah di bottom. Nah itu kesempatan buat masuk ya kalau aslinya mulai entry lagi tadi IHSG bisa breakout. Tapi kalau secara technical IHSG belum bisa breakout di atas 7220-an kayaknya masih agak nggak terlalu bagus buat entry, mungkin wait edge aja dulu ya, November, Desember, padahal udah mau akhir tahun ya, mungkin nunggu laporan kuartal 4 ya update. Biasanya laporan tahunan itu bagus biasanya, cuman ya kita lihat aja untuk besok gimana ya. Oke, itu untuk indeks IHSG masih pantau 7220-an untuk besok Senin, semoga bisa breakout. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang hari Jumat kemarin naik 0,74% ke level 10.175. Open gap bawah di awal marketnya pas di area support, opennya di 10.050, kemudian langsung naik bahkan sempat ke 10.275, tapi ada perlawanan turun dan close di 10.175. Strategical masih sideways di range area 10.050 supportnya dan resistannya 10.400. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA dalam satu mingguan terakhir ini asingnya net sell sebanyak 506,5 M. Kalau kita lihat hari Jumatnya aja net value masuk, cuman belum terlalu banyak. Net value 53,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA hari Jumat kemarin tanggal 15 yang masuk itu ada ZP ya, ZP, TP, KZ, DRY. Ini udah sebagian mulai masuk sih untuk asingnya di saham BBCA ya, semoga aja besok Senin masuk lagi dengan jumlah yang cukup banyak, jadi ada potensi BBCA mulai rebound lagi. Kalau kita lihat transaksinya ya seperti biasa didominasi oleh asing, tapi masih yang jualan masih lumayan banyak, sebagian masuk. Kita lihat aja untuk besok Senin buat patokan, semoga aja nggak jebol di bawah 10.050. Tapi kalau naik ya target price pertamanya atau resisten terdekatnya masih di 10.400. Mungkin untuk skenario ada potensi
konsolidasi ya, Gojira tadinya dulu, kalau gagal breakout nanti turun, tapi kalau berhasil breakout ya gak menutup kemungkinan bisa ngegas naik kalau IHSG mulai rebound. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Semoga saja untuk besok Senin atau minggu depan bisa uji 10.400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Harga sahamnya merah ya, bahkan dibuka merah dulu di awal market untuk Jumat kemarin. Open gap bawah naik ke 4.510, tapi habis itu turun lagi, masih di drop minus 0,67%. Untuk resistennya masih di sini, kalau secara Fibonacci-nya di 4640, masih belum bisa breakout di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya Jumat kemarin tercenderung sepi untuk BBRI ya. Nilai transaksi cuma 400 M aja, tapi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir masih terus di distribusi asing. Ini kalau kita lihat dari awal bulan aslinya udah keluar 3,1 triliun. Kalau kita lihat dari bulan sebelumnya lebih banyak lagi. Jadi aslinya terus jualannya di saham BBRI ini. Ya, cuman kalau aslinya jualan terus, kemungkinan sih nanti masuk lagi ya, tinggal tunggu waktu aja. Cuman untuk jangka pendek mungkin ada potensi masih sideways dulu. Ya, tapi kalau untuk jangka panjang disclaimer ya, kalau baru mau entry atau mau nyicil lagi di harga bawah. Cuman ya itu sabar ya. Untuk resikonya kalau retail masuk banyak, nggak keluar-keluar ya nggak naik-naik sih biasanya seperti itu. Cuman kita lihat aja untuk besok Senin gimana. Masih pantau 4.640, semoga saja bisa break di atas itu ya. Kalau untuk jangka panjang cukup menarik untuk BBRI saat ini. Kalau kita lihat transaksinya lebih detail ya, untuk kemarin tanggal 15 yang masuk untuk asingnya belum ada sih, belum ada yang masuk banyak. Paling banyak RE kita pun cuma 9,4 M ya. Sedangkan yang keluar ada AK 103,5 M, kemudian AG, KZ, SQTP masih di distribusi asing. Udah nggak terlalu rame, aslinya masih keluar ini untuk di saham Bank BRI ya. Jadi untuk besok Senin mungkin kalau di awal market IHSG-nya nggak terlalu bagus, jangan buru-buru buat masuk atau average di saham BBRI ya. Mending kayaknya lebih aman simpen cash dulu, nanti kalau IHSG-nya boleh rebound baru entry. Tapi disclaimer sih, takutnya kalau masih bearish loh untuk saham Bank BRI, supaya lumayan dalam, ada di 4.100-an ya. Tapi semoga aja nggak ke level ini. Kalau bisa ke area sini lagi ya sebenarnya kesempatan bagus ya buat yang mau masuk, tapi yang jakut di atas kan nggak enak ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, masih pantau 4640 untuk minggu besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang harga sahamnya mirip-mirip BBCA ya. Open gap bawah, opennya di area support, naik ke level 6.400, cuma ada perlawanan turun. Masih sideways atau konsolidasi di range area antara supportnya 6.275 sampai 6.500-an ya. Ya kalau mau entry bagusnya di area supportnya ini di level-level 6275, 6.300 itu area support. Kalau mau entry bagusnya di level itu. Nanti kalau untuk swing target price-nya di 6.500. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri ya, untuk transaksi Bank Mandiri hari Jumat kemarin aslinya keluar 93 M. Ini hitungnya lumayan banyak loh kalau kita bandingkan ya, transaksinya cuma 260-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BMRI tanggal 15 kemarin, aslinya distribusi ya, aslinya keluar ada RX, KZ, AK, versi asing net sell, dan untuk lokalnya nampung. Retail juga masuk ini kalau kita lihat lebih bawah, tapi ini sih nggak terlalu ramai ya untuk saham Bank Mandiri. Mungkin untuk besok Senin kalau masih sepi kayaknya ya masih berada di area di sini aja sih. Sideways, semoga aja nggak jebol lagi di bawah 6275, 6.300.
6.275 itu area supportnya ya. Pantau level itu mungkin kalau mau entry. Kalau bisa turun lagi dan ada yang jaga harga, nah itu kalau mau entry ya. Tapi disclaimer untuk resistennya ada di 6.500. Lihat IHSG-nya gimana untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Ini udah cukup lama ya nggak kita bahas. Harga sahamnya cenderung sideways, sedikit di bawah resistennya 5.000. Cuman Jumat kemarin masih merah ya, minus 0,81%, menjauh dari resisten, close di 4910. Untuk supportnya kalau secara Fibonacci lumayan dalam di 4730 ya. Jadi kalau IHSG-nya masih belum bisa rebound atau belum bisa break di atas resistennya, mending wait and see aja dulu untuk saham BBNI, karena takutnya kalau masih turun itu supportnya lumayan dalam ya, mending ambil di dekat area support ya, di 6730 kalau masih merah. Cuman kalau IHSG-nya bisa rebound ya, potensinya bisa breakout sih untuk BBN ini. Kalau kita lihat dulu untuk transaksinya ya, Bank BNI hari Jumat kemarin aslinya keluar 36,1 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBNI secara keseluruhan hari Jumat kemarin didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Untuk aslinya yang keluar AK, kemudian RX, BK, KZ ya, dan yang nampung untuk aslinya TP paling banyak 23,8 M, tapi yang keluar lebih banyak lagi ya, jadi aslinya distribusi. Lokalnya Netbuy, sebagian retail nampung ini YP, XL, NI, XC ya, sebagian retail nampung. Ya mungkin untuk besok Senin sih masih pantau level ini. Kalau belum bisa break lagi di atas 5.000, 5.025, kayaknya amannya mending wait and see aja dulu ya, atau ambil di area support kalau mau nambah muatan atau average down lagi, itu lebih aman. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang harganya masih koreksi ya, bahkan kemarin cukup dalam koreksinya, sempat ke 13.000 untuk saham PANI, tapi ditarik naik lagi dan harganya dijaga di atas supportnya 14.000. Jadi masih di 14.000 untuk supportnya secara teknikal. Tapi ya agak gimana ya kalau belum terbiasa nih untuk saham PANI kan. Nilai sahamnya cukup gede, 14.300-an ya, untuk harga sahamnya lumayan gede. Untuk beli satu lot juga enggak murah ya, jadi kalau mau scalping di saham PANI dengan harga segini, volatilitasnya cukup tinggi, itu butuh modal yang gede juga ya. Tapi kalau yang belum terbiasa sih mending cari saham yang lebih apa ya, lebih aman ya. Aman nggak aman sih sebenarnya untuk saham PANI. Nggak amannya valuasinya mahal, tapi ini sih harga trennya masih bullishnya belum patah. Kalau ini koreksinya kayaknya masih tergolong wajar, belum ada tanda-tanda bearish ya. Cuman kalau besok tiba-tiba turun dan buat candle bearish ya, itu hati-hati ya untuk saham PANI secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah retailnya masuk di saham PANI hari Jumat kemarin, aslinya sih masuk 17 M. Kalau kita lihat lebih detail, berarti ada yang nampung ya ini untuk saham PANI. Yang nampung siapa? ACC ya. Biasanya versi asing sih 25,4 M, kemudian AK versi asing juga nampung 10,7 M. Walaupun yang keluar paling banyak asing, BK 19,9 M ya. Ini kalau kita perhatikan BK 100% jualan di saham PANI, cukup banyak. Dan untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya pun ada distribusi, yaitu KZ versi lokal 100% jualan 25,7 M. Yang nampung sebagian retail ini masuk lagi, XL masuk, NI, XC yang masuk di saham PANI. Ya kayaknya kalau lihat transaksinya ya aslinya sih ada jaga harga ya untuk kemarin Jumat, cuma nggak tahu besok Senin apakah masih bisa bertahan di atas 14.000 ini atau enggak ya. Kayaknya kalau jebol di bawah 14.000 mending wait and see aja dulu untuk saham PANI, takutnya turun lagi lebih dalam, supportnya ada di 12.600 cukup dalam. Jadi
Mas, pantau area support ini jebol di bawah itu nggak ada salahnya buat antisipasi, pada udah floating profit ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Sebagian kalau nggak mau semuanya, tapi kembali ke untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau tiba-tiba digoreng naik ya resistennya balik lagi di 16.300. Cuman kayaknya lihat transaksi kemarin Jumat secara keseluruhan cenderung distribusi sedikit sih, tadi retailnya masuk lagi kayaknya kalau nggak cenderung sideways hati-hati aja kalau jebol support ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Pandi, amnya buat scalpingan aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom ini yang harganya udah lumayan di bawah ya, udah buat low baru di bawah 2600 2700 waktu itu. Turun terus itu langsung turun sampai jadi level terendahnya di 2400 2500 berapa ini, tapi terjadi tadi kalau rebound kemarin Jumat ya, ditutup surplus 0,40% aja untuk saham Telkom. Apakah ada yang aslinya mulai entry lagi atau gimana, coba kita lihat ya untuk saham Telkom ya. Sebenarnya menarik sih di harga saat ini kalau untuk jangka panjang. Kemungkinan ada sentimen sedikit bagus aja, ada potensi rebound ini untuk saham Telkom. Cuman kalau belum ada sentimen ya sabar ya, kalau masih terus turun. Paling nggak tiap tahun bagi dividen walaupun nggak gede-gede banget. Kalau kita lihat sih ada AK ini versi asing kayaknya, yang mulai masuk ya di harga bawah, mulai entry lagi nih 40,9 walaupun ya jualan juga asing ZPRX ya. Jadi untuk transaksinya mulai didominasi asing, tapi ya distribusi lebih banyak, masih lebih banyak ya. Nggak tahu untuk besok Senin, kita lihat aja. Kalau naik resistennya ada di 2700 ya. Kalau mau entry untuk jangka panjang atau swing di harga 2500an ini lumayan menarik sih sebenarnya. Nanti kalau cuma tadi ke rebound aja malah lanjut turun ya, di hold aja sih. Kalau bukan loss agak sayang sebenarnya, cuma disclaimer ya kalau untuk trading. Soalnya supportnya lumayan dalam, kalau masih melanjutkan trend bearishnya bisa ke 2340. 2340 itu supportnya ya, tadi level 2540 ini di tengah-tengah antara support sama resistennya. Jadi ya gimana ya kalau mau entry. Kalau untuk jangka panjang sih nggak terlalu masalah, tapi kalau untuk trading atau swing kayaknya mungkin nunggu lebih rame atau nunggu lebih volatile ya. Tapi disclaimer sih menarik di harga 2500 untuk Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Antam turun cukup dalam dan kelasnya pas di area supportnya 14.000 ya. Ini area support sih, jadi mungkin bisa pantau di awal market untuk besok Antam gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, turunnya lumayan dalam juga ya untuk saham Antam kemarin Jumat 5% lebih loh. Setelah hari Kamisnya jebol support, hari Jumatnya nggak bisa breakout lagi di atas itu, malah turun ke area supportnya. Kalau masih turun, support terdekatnya ada di 1370. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom Antam ya, sorry. Antam ini udah cukup lama ya nggak kita cek ini harga komoditasnya. Emas gimana ya, masih mahal sih ya kalau dirupiahin. Cuman kalau dibandingkan US dollar kayaknya melemah sih untuk emas itu kalau nggak salah ya, nanti kita cek. Di sini untuk saham Antam sendiri aslinya sih masuk 23M ya. Jadi ini yang masuk asing yaitu ada AK, CC, BK versi asing masuk. Untuk lokalnya net sell, lokalnya jualan. Cuman yang masuk sebagian lokal retail sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam valuasinya kayaknya menarik sih. Pendapatannya kuartal 3 nggak terlalu bagus, turun ya, secara kuartalan turun, secara tahunan juga turun ya, padahal emasnya naik.
PBB-nya 1,1 dengan dividend yield 9% loh. Ini dividennya gede walaupun pendapatannya turun, tapi dividen payout rasionya kan gede ya untuk kemarin tahun 2023 ini. Kalau di RTI 100% ini DPR-nya, jadi yieldnya bisa segede ini. Nggak tahu ya untuk tahun depan. Mungkin buat teman-teman yang punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar. Kalau lihat cashnya masih lumayan banyak sih. Untuk saham Antam, kita cek harga emas. Ceknya di mana ya? Coba di sini ada nggak ya? Ada. Cek harga emasnya di 2.500 US dollar per troy ini masih cukup mahal ya sebenarnya kalau kita lihat historinya, apalagi dibandingkan sebelum Covid itu jauh kali ini di atas. Kalau kita lihat satu bulan terakhir udah turun 4% ya setelah Donald Trump menang itu, US dollarnya menguat dan harga emasnya melemah. Kalau kita lihat secara satu tahunan masih cukup tinggi, ini masih naik. Kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir udah naik 74% ya, masih itu cukup tinggi kenaikannya. Cuman ini mulai koreksi turun sih. Ya semoga aja sih bisa makin turun sih. Kalau untuk yang biasa kalau emas turun itu indeks saham naik biasanya dulu ya, kalau ingat saya seperti itu. Cuman ini sama aja sih, IHSG-nya merah ya. Ya mungkin masih pantau untuk Antam aja dulu ya. Ini untuk saham Antam, untuk besok Senin masih pantau di awal market gimana. Kalau langsung hijau disclaimer kalau mau masuk untuk swing atau scalping, cuman kalau turun wait aja dulu, tunggu di 1370-an, mungkin amannya seperti itu. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ini yang juga koreksi ke area supportnya lagi dan masih dijaga di atas 384. Untuk besok Senin semoga aja gak jebol, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu di volume jual atau seller yang cukup kuat, itu supportnya cukup dalam kalau secara Fibonacci di 280-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRMS hari Jumat kemarin masih ditampung asing. Ini ada jaga harga untuk asingnya. Asingnya masuk 77,7 M dan volatilitasnya cukup tinggi untuk BRMS Jumat kemarin. Nah, transaksinya aja paling gede ya, 1,1 triliun. Kalau kita lihat lebih detail, BRMS KI distribusi 115 M, kayaknya versi lokal ya, mungkin taking profit. Untuk asingnya nampung CCBK. Kalau kita lihat dari awal minggu ini aslinya terus jualan ya, tapi Jumat kemarin nampung pas di area support ya. Siapa tahu rebound lagi ya buat teman-teman mungkin yang kemarin ambil di area support ya, mudah-mudahan rebound. Lalu target price-nya resistenya masih di 480-an. Tapi kalau tiba-tiba jebol di bawah 284 ya itu 384 ya itu perlu hati-hati kalau jebol di bawah supportnya. Mungkin seperti itu ya, pantau aja level 384 untuk besok Senin. Semoga gak jebol, tapi kalau naik ya target price-nya di sini masih di 8486. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro naik 2,35% ke level 3920. Ini harganya udah di atas sih. Jadi kayaknya ya kalau untuk trading disclaimer kalau volatilitasnya cukup tinggi ya, tapi kalau untuk jangka panjang kayaknya nggak terlalu direkomendasikan kalau baru mau entry saat ini. Kalau untuk transaksinya, apakah asingnya masih keluar di saham Adaro? Masih terus keluar sih sebenarnya, cenderung distribusi atau keluar untuk asingnya di saham Adaro. Jadi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir aja 400-an M asingnya keluar, jadi hati-hati ya. Untuk saham Adaro asingnya udah mulai cari aman ini. Kalau tiba-tiba terjadi longsor yang nyangkut, nah itu agak ngeri ya kalau
entry di harga atas ini ya kan, ini tadi atas hitungannya untuk saham Adaro. Untuk supportnya secara Fibonacci ada di 3580. Mungkin kalau mau cari aman dan pengen entry, tunggu aja di area support. Tapi kalau di harga saat ini gak terlalu direkomendasikan, tapi disclaimer sih, kalau untuk naik resistanya ada di 4040. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya kalau Adaro masih bisa naik lagi, cuman cari aman ya. Kalau mau cari aman wait and see aja. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi yang harga sahamnya koreksi cukup dalam 7,45% hari Jumat kemarin ke 149 ya. Ini pas sih di level supportnya untuk saham Bumi ya. Turun, gagal bertahan di atas 154, jebol, turun lagi lebih dalam, bahkan sempat jatuh 141, cuma ditarik lagi dan close di 149. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bumi Jumat kemarin tanggal 15 aslinya keluar cukup banyak, 113 eman. Hati-hati turunnya saham Bumi di sertai distribusi asing AKBK, ini versi asing net sell, AKBK CCBB ya, asing semua ini yang keluar. Yang nampung nggak sebanyak asing keluar, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya nampung, sebagian retail masuk di saham Bumi. Ini kalau kita lebih bawah. Jadi untuk besok Senin mungkin kalau langsung dibuka merah wait and see aja dulu. Tapi kalau mau masuk untuk scalping yang disclaimer ya, tapi hati-hati sih, ini naiknya juga kemarin sudah cukup tinggi. Soalnya volatilitasnya cukup tinggi untuk saham Bumi, sekali naik tinggi tapi sekali turun juga bisa cukup dalam. Masih pantau level 149, 148, jebol di bawah itu support selanjutnya di 143. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham yang belum lama IPO, yaitu di AAZ ya, das. Masih ditutup arah open gap atas, turun dikit naik. Kalau lihat sih ya, untuk candle-candlenya udah agak ini ya, agak was-was sih sebenarnya yang mau entry. Tapi buat teman-teman yang udah floating profit, gak ada salahnya buat pasang trailing stop sih ya, untuk cari amannya, untuk mengamankan profitnya. Karena kalau takutnya tiba-tiba longsor untuk saham das. Soalnya ini kan saham yang baru IPO juga, dan market cap-nya juga nilai transaksinya nggak gede-gede banget hitungannya. Siapa yang jaga harga? Kalau kita lihat di sini tanggal 15 kemarin MG-nya udah mulai taking profit 11,9 M. Lalu kita lihat MGAO ya, yang jadi market maker-nya, dan keduanya net sell. Retailnya juga keluar sih. Kalau kita lihat dari awal-awal IPO, MGC ya namanya buat scalping, cuman yang baru mau entry nggak terlalu direkomendasikan kalau nggak terbiasa ya. Hati-hati sih, ada potensi koreksi takutnya sih ya. Ya amannya pasang trailing stop aja buat teman-teman yang udah floating profit dan belum keluar. Tapi disclaimer yang pasti dekat bau masuk untuk besok Senin ya. Ya ada, kalau buat naik nggak menutup kemungkinan naik, cuman kan kalau mau cari amannya ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham das. Selanjutnya kita akan cek saham naik. Masih arah open gap atas, turun, koreksi dikit, kemudian ke gas naik dan kelas di 260. Kalau kita lihat transaksinya, siapa yang cek harga untuk saham naik di hari keberapa ini? Ini yang masuk kalau kita cek dari awal IPO-nya XL, CC, XC ya. Dan yang keluar MG, market maker utamanya MXL ya, XL. Ya ini sih nilai transaksi nggak terlalu gede nilai transaksinya, jadi buat teman-teman yang mau entry, saran saya sih ya buat scalping aja receh-receh ya, cuma disclaimer sih. Untuk besok Senin agak ragu sih kalau mau entry, tapi disclaimer. Soalnya ya naik.
Iya, market capnya nggak ada 1 triliun ya, 600-an M ya. Jadi hati-hati sih kalau tiba-tiba nggak bisa naik lagi. Pokok tiba-tiba kalau tiba-tiba longsor itu bisa susah naiknya lagi. Oke sih, mungkin seperti itu untuk saham naik ya. Kalau untuk das, kalau disuruh milih buat scalping kan kayaknya lebih 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 mending di das lah ya daripada naik. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham-saham yang kita analisis hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk besok. Tetap subscribe. Terima kasih.